kita akan cepat aktif untuk melakukan pengungkapan di bidang narkoba. Karena kenapa? Ini udah jadi musuh bersama. Kita bisa lihat dampak dari narkoba, akhirnya teman sendiri pun dibunuh. 3x24 jam, jajaran Polres Pelalawan, dan di backup oleh Subdit Jatantras Polda Riau, berhasil mengungkap dan mengamankan 5 orang, diduga tersangka pelaku pembunuhan, tentang penemuan mayat yang berbungkus dengan karung, dalam kondisi terikat dan membusuk 3 hari lalu, di kota Pangkalan Kerinci. Kejadian penemuan mayat korban sempat menghebohkan warga kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau pada hari Sabtu tanggal 5 November tahun 2022 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mayat korban ditemukan warga di dalam parit dengan berbungkus karung dan kondisi terikat yang telah membusuk. Dan ternyata begitu diangkat, kita temukan sebuah mayat. Seorang mayat, inisialnya masih X, kita belum tahu kelaminnya perempuan atau lelaki. Kapolres Pelalawan, AKBP Guntur Muhammad Tarik SIK, yang didampingi oleh Wakapolres Kompol Lumban Gaol, Kasat Reskrim AKP Nur Rahim SIK, Kasih Humas Polres Pelalawan, AKP Edi Haryanto, menggelar press release di Mapolres Pelalawan, Selasa, tanggal 8 November tahun 2022. Dalam keterangan AKBP Guntur Muhammad Tarik SIK, diketahui korban pembunuhan tersebut adalah bernama Indra Gunawan, baru berusia 13 tahun, alamat Jalan Arbes, Gang Arjuna, Kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Dijelaskannya, motif 5 orang diduga tersangka pelaku pembunuh korban. Karena emosi, korban tidak memberikan uang hasil penjualan sepeda yang mereka curi untuk digunakan membeli narkoba. Kita melakukan tahapan-tahapan proses penyidikan dan pengungkapan. Alhamdulillah, dalam waktu 3x24 jam berkat doa-doa rekan-rekan media yang banyak WA saya, kita berhasil mengungkap. Di backup oleh Subdit Jatantras Polda Riau juga. Semua kita kerja keras, dalam kurun waktu 3x24 jam kita mengungkap, dan ternyata inilah para pelakunya, 2 orang dewasa dan 3 orang di bawah umur, bapak-bapak. Yang bersangkutan ini inisialnya adalah YB, umur 36 tahun. Ini merupakan intelektual atau bahasa hukumnya Don Plager ya. Dialah yang memerintahkan para orang-orang ini untuk melakukan. Mungkin rekan-rekan media bertanya, kenapa dia melakukan hal ini? Karena yang bersangkutan berebut terkait penjualan keuntungan sepeda. Yang keuntungan itu akan dibelikan untuk narkotika. Ya, betul ya. Jadi untuk dibelikan narkotika, kemungkinan ada lagi tersangka berikutnya adalah RZ, umur 14 tahun. Saat ini kami belum mengeluarkan karena masih dalam pemeriksaan Bapas. Karena untuk anak itu kita harus dalam perlindungan Bapas. Untuk kemudian RD 14 tahun, terus EP umur 21. Inilah EP. Dia adalah pemilik kendaraan dan supir yang membawa korban untuk dibuang di rawa di Jalan Gang Senyum. Yang berikutnya adalah PJ, umur 13 tahun. Rekan-rekan sekalian, tanpa kita sadari, dari semua orang pelaku ini, ya, dari 5 orang pelaku hanya 1 yang negatif narkoba, yaitu inisial PJ yang baru umur 13 tahun. Sisanya adalah pengguna narkoba aktif. Jadi awal muasalnya, kronologinya ini, mereka
sepertinya sudah merencanakan menjemput korban atas nama Indra. Indra ini dijemput sekitar kurang lebih hari Minggu itu jam 10 pagi menggunakan kendaraan termonitor oleh tim kita, mulai terlihat pergerakan mulai dari CCTV. Di situ satu persatu perjalanannya akhirnya sampai di sebuah tempat di daerah kita sebut Karakara ya, Seminai. Di Seminai. Dari situ kita kembangkan lagi. Kita amankanlah mereka ini semua di Seminai. Kita tangkap karena runutan dari awal pergerakannya mereka. Lalu baru terungkap perannya masing-masing atas perintah yang bersangkutan, karena sudah direncanakan untuk dilakukan pembunuhan ini, mengingat korban atas nama Indra ini termasuk anak yang ngeyel rupanya. Jadi di antara gengnya mereka, anak ini suka melawan yang bersangkutan. Pokoknya dikasih tahu temannya begini dia nggak mau. Ibarat bagi-bagi hasil tapi tidak sesuai pendapatan lah. Nah inilah yang menyebabkan mereka melakukan pembunuhan, dan pelaku pembunuhan itu dilakukan di dalam kamar mandi. Tepatnya di kamar mandi. Besok kita akan melakukan rekonstruksi. Kita akan lakukan rekonstruksi, jadi segera kita akan angkat berkas ini untuk menuju persidangan. Jadi alhamdulillah berkat doa rekan-rekan warga Pelalawan, ini akan kita jadikan contoh, tidak boleh ada yang melakukan tindak pidana. Termasuk kita akan cepat aktif untuk melakukan pengungkapan-pengungkapan di bidang narkotika, narkoba. Karena kenapa? Ini udah jadi musuh bersama. Kita bisa lihat dampak dari narkoba, akhirnya teman sendiri pun dibunuh. Tolong rekan-rekan ingatkan ke semuanya untuk menjauhi dari narkoba. Reporter Budi melaporkan dari Pelalawan Riau. Jangan lupa subscribe, like, dan share.